Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas terkait pemanfaatan sebuah metode, yaitu metode pembacaan sebuah data menggunakan scan. Ya, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah memanfaatkan QR code dalam membangun sebuah aplikasi. Nah, sebelumnya saya sudah menyediakan sebuah file namanya scan.zip. Nanti bisa diambil linknya atau akan saya kirim secara langsung. Nah, scan.zip ini kalau kita buka ya isinya itu adalah sebuah folder yang di dalamnya sudah terkait library terkait scan atau QR code itu sendiri. Nah, langkah kerjanya pastikan kita ekstrak scan ini ke dalam server lokal kita, seperti punya saya ini ada di dalam WAM server ya. WAM server saya menggunakan WAM. Kalau dia menggunakan SAM sama saja ya. Hanya saja kalau dia menggunakan WAM, dia disimpan di dalam www. Sementara kalau di SAM dia menggunakan di dalam htdocs. Nah, scan ini saya langsung ekstrak aja ya, ekstrak here. Oke. Nah, scan ini sudah tampil ya, dan isinya sudah ada seperti ini. Nah, kemudian pastikan dulu WAM-nya sudah jalan ya. Saya jalankan server saya dulu. Oke. Nah, kalau dia sudah running ya, baik Apache dan MySQL-nya seperti ini ya. Nah, kita sudah bisa kita gunakan. Saya langsung buka aja, misalnya localhost scan. Nah, ini dia. Jadi localhost scan ini sudah ada ya. Tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, tampilan ini hanya sebagai tampilan biasa ya. Mungkin kalau teman-teman ingin mengubahnya membuat tampilan yang lebih bagus, silahkan saja. Misalnya mau menambahkan fitur atau mengubah warna. Nah, di sini terdapat dua cam 1 dan cam 2. Kenapa saya buat seperti ini? Karena pemanfaatan kamera itu kalau dia digunakan di handphone itu bisa menggunakan kamera depan dan kamera belakang. Karena untuk menggunakan scan QR code ini kita wajib menggunakan kamera ya. Nah, ini cam 1 dan cam 2. Kalau pakai laptop saya rasa kita pilih cam 1 saja karena di laptop biasanya hanya tersedia satu buah cam. Nah, misal saya pilih cam 2. Nah, kalau sudah ada pilihan seperti ini kita allow-kan saja. Nah, kamera violet artinya tidak ada kamera. Nah, bagaimana kalau kita buat cam 1? Cam 1 ada ya. Nah, tapi ini saya tutup. Oke. Nah, jadi pemanfaatannya bagaimana? Cam ini sudah dilengkapi dengan library dari QR code ya. Sudah dilengkapi dengan library QR code sehingga kalau kita tunjukkan nanti atau kita scan-kan langsung pada kamera kode QR code atau QR code batang itu dia akan menampilkan apa yang diisinya. Oke, mari kita coba untuk menampilkan atau men-scan sebuah QR code. Oke, kita pilih kamera yang aktif ya. Tadi kamera aktif adalah kamera 1. Kita langsung aja. Nah, ini dia. Sudah aktif kameranya dan ini ada scan barcode dan lihat hasilnya. Oke, hasilnya sudah kelihatan. Scan barcode yang Anda lihat tadi ternyata isinya adalah seperti ini. Oke, nah kalau saya menggunakan WAM, ini ada sedikit permasalahan ya. Ada call stack, ada sedikit warning, ada error ya. Sebenarnya itu bukan error yang fatal. Jika terjadi seperti ini, kita bisa buka scan-nya, kemudian kita bisa buka bagian header ya. Kita buka bagian header. Nah, di bagian header ini teman-teman bisa tambahkan seperti ini. Error reporting 0 titik koma. Sehingga untuk error ini akan hilang nanti ya. Kita ulangi ya, sekali lagi kita scan. Nah, sudah tidak ada lagi errornya dan kelihatan hasilnya. Tidak hanya ini, saya juga memiliki scan yang lain, mungkin hanya kode-kode sederhana ya. Ini ada kodenya lagi. Nah, ada nona ampun di sini katanya. Nah, dan beberapa lagi seperti ini. Oke, X1351 3501.
Nah, kali ini kita buat ya dan ditampilkan, sehingga kalau kita lihat di bagian indeks ini akan menunjukkan proses ya. Di sini ada form, kalau Anda lihat di sini ada form, sama ada form juga di bawahnya ya, ada 2 form di sini. Form 1 saya blok aja, form 1 sampai di sini ya, form 2 sampai kemari. Form 1 ini untuk menampilkan cam 1 ya, yang menampilkan cam 1, dan cam 2 ini untuk menampilkan cam 2. Jadi hasilnya seperti ini indeksnya. Ini adalah form 1, ini adalah form 2. Jadi kalau kita klik cam 1, dia akan membuat pilihan, name-nya pilih, yang terkirim adalah 0. Kalau cam 2 diklik, sama, dia akan menuju scan.php dengan nama pilih, nilainya yang dikirim adalah 1. Nah, di sini dia perbedaannya 0 dan 1. Kalau 0 itu biasanya kamera depan, kalau 1 itu biasanya kamera belakang. Pada handphone ya, ataupun bisa juga sebaliknya, tergantung handphonenya masing-masing. Nah, setelah dikirim ke scan, nah di scan ini ada coding yang sudah kita buat ya. Inilah penerimaan yang dikirim dari indeks tadi. Di indeks kita sudah kirim dengan nama pilih tadi ya. Ini dia, scan kirim ke scan, namanya pilih, scan namanya pilih, value-nya masing-masing. Di sini dia, post pilih. Sehingga kalau dibuat hasilnya ini 1 misalnya, akan terbaca di JavaScript-nya seperti ini. Dia akan memilih 1 atau 2 untuk our cam-nya. Kalau dia 0, sorry ya, 0 dan 1 tadi ya. Kalau dia 0, dia akan mengaktifkan kamera depan. Kalau dia 1, dia mengaktifkan kamera belakang. Mungkin seperti itu. Dan tampilan tadi ada di sini. Ini dia ya, tampilannya di sini. Jadi sudah diterimanya dan ditampilkannya, sehingga bisa tampil ya apa yang kita ketik tadi. Nah, pemanfaatan yang saya jelaskan ini belum menggunakan database. Kita bisa aja nanti membuat database yang menggunakan database untuk menampilkannya. Misalnya seperti ini. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah logika sederhana. Dia akan membaca ya dari cam 1. Dia akan membaca seperti ini. Oke. Ini adalah X1 3501. Ini saya copy. Jadi logika sederhananya seperti ini. Jika kodenya adalah X13501, maka data terdaftar, mungkin gitu. Selain itu data tidak terdaftar. Kita bisa buatnya seperti ini. Ini saya buat ya. Jika atau gini, kode dua ini ya, saya buat ada kodenya. Kemudian saya buat jika variabel text sama dengan ya, ini dia, maka echo data terdaftar. Jika tidak gitu, else, maka echo data tidak terdaftar. Oke, seperti ini. Ini logika sederhananya. Maka kalau saya scan ya, scan yang sama 135 tadi, hasilnya seperti ini. Data terdaftar. Oh, sebentar, mungkin saya akan kasih seperti ini ya. Di sini saya bisa buat, oke, biar ada jaraknya. Oke, kita tes lagi cam 1. Nah, kode ini terdaftar gitu. Tapi kalau saya cek dengan kode yang lain, saya ganti ya. Saya ganti dengan yang ini. Nah, kodenya ada nona Ambon di sini ya. Data tidak terdaftar. Artinya di sini kita bisa membuat sebuah sistem sebenarnya. Contohnya sistem booking tiket atau peserta dalam seminar misalnya yang sudah registrasi online itu terdata di dalam database kita. Sehingga kalau ada di dalam database kita, di scan, maka datanya bisa tampilkan sudah mendaftar atau belum mendaftar gitu ya.
ya. Jadi di sini saya akan coba membuat sebuah database ya kawan-kawan. Saya akan coba membuat database. Pemanfaatan dari QR code ini kita coba memanfaatkan database juga. Di dalam scan yang saya berikan itu sudah ada juga sih MyScanner-nya .sql. Kita bisa import aja dengan nama yang sama ya. Jadi saya buat database baru, namanya adalah MyScanner. Seperti ini ya, MyScanner create. Kemudian saya import data, terus datanya sesuai yang ada di dalam tadi atau di dalam scan. Nah, sudah masuk. Nah, ini hanya siswa scanner. Nah, sepertinya ini tidak kita gunakan dulu. Kita buat tabel baru saja. Saya ambil contoh seperti ini. Saya beri nama scan peserta gitu ya. Scan peserta. Fieldnya kita buat aja 7 dulu. Misalnya di sini ID peserta gitu ya. Kita buat integer, lengthnya 5 dan auto increment. Kemudian di sini ada nama, kemudian ada mungkin nomor HP ya. Kemudian langsung aja mungkin QR code-nya. QR code. Untuk nama kita buat varchar 100, mungkin namanya panjang ya. Kemudian nomor HP kita buat 15 ya, varchar 15. Kemudian QR code-nya kita buat varchar, kita buat aja 25 atau kita buat 50 gitu ya. Nah, seperti ini aja. Ini biarkan aja kosong, nggak usah diisi. Kemudian kita save. Nah, sudah masuk dan coba kita insert datanya. ID peserta biarkan aja kosong karena ini hanya berupa berupa increment. Nama kita isi dengan nama Widodo Saputra. Kemudian nomor HP. Oke, salah aja. Code-nya ini ya. Code-nya yang tadi. Oke. Kemudian yang kedua kita buat misalnya nama Mita Wahyuni. Oke, nomor HP-nya selesai juga ya. Kemudian kodenya kita pilih misalnya yang sudah pernah kita buat juga ya. Atau ini dulu lah. Nanti saya edit aja. Biarkan dulu kosong untuk kodenya. Karena saya lupa. Ini kita lihat aja dulu satu, misalnya kode yang mau kita buat satu lagi ya. Saya sudah sediakan sebenarnya. Misalnya ini. Nah, ini Z1ABK2. Saya masukkan sebagai QR code-nya untuk Mita Wahyuni. Nah, jika sudah, kita akan coba melihat kalau data kan sudah ada masuk dalam database. Apabila data ada di dalam database, maka akan keluar data di atas sudah terdaftar gitu. Data sudah terdaftar. Kalau yang belum, data belum terdaftar. Oke. Nah, kita kembali ke sublime text-nya. Di sini kita akan memanfaatkan logika ini juga. Tapi di sini ada sedikit perbedaannya, ya. Nah, di sini saya akan coba buat variabel test sama dengan basically query dari si variabel. Maaf, kita belum buat koneksi ya. Koneksi kita belum buat. Nah, di sini belum ada koneksi. Buat file baru dulu ya. Saya simpan dengan nama koneksi.php. Masukkan perintah koneksinya seperti biasa. Koneksi sama dengan MySQL connect. Nah, ini pakai i ya. MySQL connect. Kemudian local host, kemudian root dan kemudian kosong passwordnya. Kemudian nama database tadi my scanner ya. My scanner. Nah, kita coba lihat dulu. My scanner apakah sesuai namanya? Atau copy aja lah, kita copy gini. Oke, sudah ya, sudah masuk database. Kita buka header. Ini include koneksinya coba diaktifkan dengan cara menghapus 2 garis miringnya. Nah, sudah terkoneksi kemari dia, dan kita kembali ke scan.
Nah, di sini tadi kita gantung sedikit ya. Paste MySQL query, kita buat variabel koneksi koma 2. Jadi kita tinggal panggil aja select bintang from scan peserta, cek ya, scan peserta, oke benar, di mana QR code-nya itu adalah variabel text. Nah, baru kita buat seperti ini, variabel data sama dengan MySQL fetch array dari si variabel text. Nah, kita bisa aja buat seperti ini, variabel QR sama dengan variabel data dari si QR code. Nah, ini langsung masuk ke data ya. Data itu kan dari paste. Paste itu adalah pemanggilan tabel. Jadi di sini langsung masuk ke QR code-nya, nama di dalam field-nya. Oke. Seperti ini. Jika teks yang masuk itu sesuai dengan data yang ada di sini, maka kita buat QR. Ya, variabel QR seperti ini. Maka data terdaftar. Kalau sama ya, kalau tidak data tidak terdaftar. Kita cek apakah ini benar. Ini saya akan coba data yang satunya lagi. Data ya. Oke, ini untuk X1 3501 terdaftar. Kita coba satu lagi. Nah, ini juga terdaftar Z1 ABK. Kita tes satu lagi yang tidak ada di dalam database ya. Ini tidak ada dalam database, maka hasilnya data tidak terdaftar. Oke, nah sudah kelihatan ya. Mungkin biar lebih lengkap lagi kita bisa buat namanya ya. Kita buat nama di sini. Echo variabel data nama. Oke, kemudian bisa buat br seperti ini. Biar tampil namanya ya. Kita jalankan kembali. Ini saya cek. Oops. Sebenarnya ini ada kesalahan. Kurang titik koma ya. Oke, ulangi. Ya. Oh, tidak terdaftar. Kita coba cek lagi. Ini terdaftar nih. Nah, terdaftar ya. Sesuai ya. Z1 ABK itu punya Mita Wahyuni. Benar nggak? Benar. Oke. Kita cek lagi. Satu data lagi. Nah, X1 3501 adalah punya Widodo Saputra. Benar? Benar. Nah, ini dia ya. Jadi, pemanfaatan QR code ini sebenarnya saya tunjukkan ini bagian kecilnya saja. Mungkin teman-teman semua bisa membuat yang lebih lagi, artinya bisa membuat aplikasi yang lebih komplit lagi. Misal kita membuat sebuah aplikasi untuk mendeteksi untuk absensi ya, presensi siswa atau mahasiswa atau bahkan karyawan. Nah, itu bisa aja dibuat. Oke, untuk itu mungkin ini aja video kali ini. Semoga bisa diterapkan dan bisa dikerjakan. Oke, mungkin itu aja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.